Perusahaan tekstil raksasa Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang akrab kita sebut Sritek, baru aja dinyatakan bangkrut dengan utang hampir 30 triliun. Lebih dari 10.000 karyawan terpaksa harus menerima kenyataan pahit terkena PHK massal. Yang menarik, jejak Jokowi selama jadi presiden justru disorot dan banyak dikaitkan dengan kebangkrutan Sritek ini. Kisahnya dimulai saat Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Pada 20 September 2006, beliau mengunjungi pabrik Sritek di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kunjungan ini menandai awal hubungan antara Jokowi dan Sritek, sebuah perusahaan yang kala itu sedang berkembang pesat. Lompatan waktu ke tahun 2017, saat Jokowi sudah menjabat sebagai Presiden RI, beliau kembali mengunjungi Sritek untuk meresmikan perluasan pabriknya. Dengan bangga, Jokowi memuji Sritek sebagai bukti nyata brand Indonesia yang mampu merajai pasar dunia. Namun, roda kehidupan berputar bro. Setelah masa-masa kejayaan itu, Sritek mulai menghadapi tantangan berat. Salah satunya adalah kebijakan impor tekstil yang melonjak tajam. Pada Mei 2024 saja, impor tekstil dan produk tekstil naik 43% setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Kebijakan ini dianggap mempermudah masuknya produk tekstil impor, yang akhirnya menekan industri tekstil dalam negeri, termasuk Sritek. Netizen pun ramai berkomentar mengaitkan kebijakan impor ini dengan nasib tragis Sritek. Ada yang bilang, setiap tempat yang dikunjungi pasti setelahnya impor barang yang sama, menyoroti pola yang dinilai merugikan industri dalam negeri. Komentar lain menyebut, kebijakan impor yang tidak terkendali menghancurkan industri tekstil lokal. Kini, Sritek yang dulu dibanggakan Jokowi sebagai brand Indonesia yang mendunia harus menelan pil pahit kebangkrutan. Perjalanan panjang Sritek dari masa kejayaan hingga keterpurukan menjadi refleksi bagi kita semua tentang betapa pentingnya kebijakan yang berpihak pada industri dalam negeri. Semoga kedepannya industri tekstil Indonesia bisa bangkit kembali dan tidak lagi terpuruk oleh kebijakan yang tidak berpihak.